Selamat datang para mahasiswa semuanya. Saya nggak tahu apakah yang ikutnya hanya mahasiswa STKIP atau ada mahasiswa yang lain, saya nggak tahu lah. Tapi terima kasih kalian sudah bergabung di sini. Saya mau sambut dengan hangat Sundana. Sundana ini teman saya dah. Sun, kita pertama ketemu tahun berapa, Sun? 2015 deh kayaknya. Ya, 2015. 2015 ya. Jadi ya di warung kopi. Jadi ketemu dengan Sundana nih 2015, waktu itu Sundana masih baru-baru kenal filsafat di Kota Malang pada saat itu. Lalu kemudian sekarang bersama dengan cukup banyak teman di Malang, Sundana ini jadi koordinatornya Lingkar Studi Filsafat Diskurs Malang. Saya pernah cerita sama angkatannya Alno deh, angkatan anak-anak yang baru. Angkatan anak-anak yang baru belum bentar ya. Tolong suara kalian dimatikan semua ya, di mute semua biar nggak ganggu. Oke, thank you. Dulu saya pernah cerita untuk angkatan Alno, tapi angkatan yang baru ini belum. Saya juga sering terlibat diskusi dengan teman-teman dari LSF Discourse sampai sekarang sih masih terlibat baca-baca artikel mereka. Nah, sengaja hari ini saya ngajak Sundana untuk memberikan kelas filsafat di kelas reguler saya, kelas kuliah biasa. Alasannya sederhana. Selama ini untuk yang baru-baru ya, nah yang angkatan 2020, mungkin kalian mengira bahwa yang bisa ngajar filsafat tuh hanya yang jurusan filsafat, S1 filsafat, S2 filsafat. Nah, Sundana nanti bisa cerita sedikit, Sun, sebelum kamu ngajar, Sun. Kamu background pendidikanmu apa? Jadi kamu bisa cerita ke mereka background pendidikanmu apa, tapi hari ini saya kira kamu sudah mulai ngajar tuh semenjak 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, saya lupa persisnya kamu mulai di LSF itu mulai mengajar. Yang pastinya Sundana bukan dari background filsafat. Bukan dari background filsafat. Dan juga teman-teman yang di LSF Discourse tuh hanya saya dan Dika yang backgroundnya filsafat. Yang lainnya tidak ada background filsafat sama sekali. Tapi sekali lagi dengan ketekunan, dengan pembelajaran yang baik, bisa kok memahami konsep-konsep filsafat. Sun, saya nggak mau panjang lebar, silakan kamu jelaskan sedikit saja tentang siapa dirimu, lalu kemudian kita hari ini akan belajar tentang pengantar ontologi dan epistemologi. Jadi ini hanya pengantar untuk kalian biar kalian tahu apa sih ontologi, apa itu epistemologi. Sundana, please. Oke, terima kasih Mas Trio atas sambutannya. Saya sangat terasa terhormat karena dulu saya yang minta Mas Trio untuk ngisi di kelas saya. Sekarang Mas Trio yang minta ngisi saya ke sana. Perkenalkan ya teman-teman semua. Halo. Nama saya Firmansyah Sundana. Saya dari Lingkar Studi Filsafat Diskurs ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, karena sudah dikasih tahu Mas Rio. Tapi teman-teman juga bisa ngelihat sih, apa sih LSF Diskurs itu ada di media sosial, ada di Instagram, Facebook, ada di website juga. Teman-teman bisa ngelihat apa saja yang kami lakukan di Kota Malang itu, khususnya dalam yang kegiatan yang konsen terhadap perbincangan filsafat ya. Gitu. Dan benar kata Mas Rio bahwa di LSF Discourse itu teman-teman cuma 2 orang, Mas Rio sama Mbak Dika yang latar belakangnya filsafat. Selainnya itu ada keperawatan, ada pertanian, ada psikologi, ada bahasa Inggris, ada hukum, banyak lah. Jadi jurusan yang ada di kampus itu mungkin ada semua di situ ya, ada fisika, jadi kecampur semua, multidisiplin. Nah, itu juga karena latar itu pula yang memberikan inspirasi LSF Discourse. Nama LSF Discourse itu diskurs. Jadi penggunaan istilah diskurs juga merujuk kepada wacana-wacana publik ataupun lintas-lintas studi ya, yang saling berjalin, saling ketemu dalam suatu ruang tertentu, membicarakan suatu topik yang sama, biasanya kayak gitu. Nah, saya sendiri dari pertanian Universitas Sriwijaya. Saya kuliah di sana dan mungkin sekarang mau hampir selesai. Pertanyaannya adalah, misalkan kalau teman-teman yang nggak belajar filsafat secara akademik ya,
Apa yang saya akan dapatkan ketika saya belajar filsafat ya? Dan pertanyaan itu pula yang saya pernah dapatkan ketika saya mulai belajar filsafat dan pernah saya tanyakan ke Mas Rio dulu. Mas, gimana sih, apa sih nanti ketika saya belajar filsafat, apa yang saya dapatkan gitu, saya sebagai mahasiswa pertanian, teman-teman lain yang jadi mahasiswa keperawatan, apa sih yang saya akan dapatkan ketika saya belajar filsafat gitu. Mas Rio, suara saya jelas nggak ya di sana? Clear, loud and clear. Oke, thank you. Nah, itu. Jadi memang problem utama eh, ketika kita belajar filsafat, di mana kita tuh berasal dari jurusan yang bukan filsafat secara akademis, kita akan mendapatkan kebingungan-kebingungan. Seperti misalkan topik yang dipelajari. Topik yang dipelajari di kampus itu berbeda dengan topik akademisnya filsafat. Misalkan di Mas Rio tertib dengan sistematis mempelajari tentang misalkan apa itu kebenaran gitu. Kalau di kampus kami ya itu taken for granted, kebenaran sudah diasumsikan. Jadi misalkan teman-teman kalau misalkan di jurusan ini jurusan aja biar enak ya. Misalkan fisika kita contoh, teman-teman tentang gravitasi sudah taken for granted bahwa gravitasi ya demikian bahwa benda ketika satu gravitasi yang lebih besar seperti itu. Nah itu semua tuh taken for granted. Dalam artian itu sudah diasumsikan benar. Nah, sedangkan kalau itu justru itu yang dipertanyakan, apa itu kebenaran. Nah di situ saya sendiri ketika menjadi mahasiswa pertanian, ini asik banget nih bahas yang begini nih, asik banget. Selama ini saya sudah mengasumsikan bahwa ada kebenaran dan kebenaran itu seperti bla 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 gitu kan. Tapi kadang meskipun secara keseharian kita ya kita menganggap itu hal yang remeh-temeh, ketika kita mencoba untuk menjawabnya, kita akan bingung. Saya bahkan bingung ya karena saya tahu aja gitu ya. Karena terus ada yang nanya apa saja hal-hal yang ada di dunia itu. Ya hal-hal yang ada di dunia gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tampak mudah, tapi ketika kita mencoba untuk menjawabnya, itu kita akan kebingungan. Bahkan kita akan menemukan suatu kontradiksi dalam jawaban kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ontologi ya, pengantar. Jadi teman-teman nanti saya sebisa mungkin berusaha untuk mengajak teman-teman masuk ke dalam apa ya kita bilang ya, dalam suasana apa sih yang dipelajari dalam ontologi, apa sih yang diurusi ya. Misalkan kalau kita mahasiswa biologi misalkan, yang kita urusi adalah makhluk hidup. Terus fisika yang kita urusi adalah objek fisik yang bisa dihitung secara kuantitatif ya. Atau bahasa Inggris, kita ngurusi bahasa Inggris. Nah gitu. Jadi kalau apa sih yang diurusi dalam ontologi, khususnya cabang filsafat satu ini dan epistemologi seperti itu. Ini boleh saya share screen Mas Rio? Silakan Sun, silakan. Nah, ini kelebihan. Udah terima kasih aja ya. Udah langsung di bagian akhir Sun. Iya. Teman-teman yang nanti misalkan ketika saya bicara ada istilah yang saya gunakan kurang jelas bagi teman-teman, nanti langsung bisa ditanyakan aja Mas Rio ya, ke chat atau apa, nanti saya coba langsung ngasih tahu supaya nanti teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan bisa lewat Zoom chat ya dulu. Nanti kalau setelah sesi tanya jawabnya, setelah sesi presentasinya sudah selesai, baru diskusi yang bisa pakai suara kita lakukan. Tapi kalau misalnya lagi sharing gini, lewat chat aja dulu pertanyaannya ya, biar nggak mengganggu. Jangan lupa speaker kalian, mikrofon kalian dimatikan supaya tidak mengganggu. Thank you. Terima kasih Mas Rio. Nah gitu ya.
Jadi ontologi dan epistemologi, suatu istilah yang asing ya bagi kita misalkan dari jurusan yang berbeda, dari studi akademik yang berbeda. Nah, pertama kita akan bahas tentang ontologi. Ada sejarah katanya itu tersusun dari istilah onto dan logia. Nah, istilah ini itu berasal dari kebudayaan Yunani atau bahasa Yunani. Apa itu onto dan apa itu logia? Onto itu berarti ada, atau dalam bahasa Inggrisnya being ya. Dan logia itu yang berarti bisa ilmu, bisa pengetahuan. Tapi yang pengertian yang paling saya pakai itu adalah diskursus logis. Jadi karena memang biasanya kata ilmu itu cukup strict ya, dalam artian cukup ketat dipelajari, diartikan oleh beberapa filsuf sekarang, maka saya pakai logia ini sebagai diskursus logis ya. Artinya suatu perbincangan yang harus bermakna, jelas, logis terhadap sesuatu yang ada. Nah, dari sini sudah mulai dibilangnya sudah mulai kelihatan ini apaan sih ya, belajar sesuatu yang ada ya. Nah, di filsafat ontologi ini adalah salah satu cabang dari cabang utama yaitu metafisika. Nah, ontologi ini juga adalah problem yang paling pelik dalam filsafat kalau menurut saya sendiri ya. Selain epistemologi, ontologi adalah problem yang paling pelik ya, karena dia problem metafisika. Namun problem ontologi ini sebenarnya adalah problem-problem yang kita hadapi atau masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari sebenarnya. Kalau teman-teman memperhatikan atau kayak semacam mengintrospeksi diri misalkan ya, teman-teman tahu bahwa sekarang teman-teman lagi ikut kelas filsafat dan teman-teman melihat layar ya, mensensasikan layar, meja, kursi segala macamnya secara indrawi, teman-teman menyentuhnya, dan teman-teman mungkin di sini mengasumsikan bahwa ada sesuatu yang saya indrawi, ada sesuatu yang saya alami dalam kehidupan saya, dan ada sesuatu ini seakan-akan kalau kita pikirkan biasa saja ya ada gitu. Jadi ada sesuatu itu sudah menekan ketika kita melakukan suatu tindak tutur, ada sesuatu, itu kita mengasumsikan bahwa ada sesuatu yang memang ada dalam realitas. Nah, dalam gambaran seperti ini, ontologi bermain. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke dalam ontologi itu apa lagi. Jadi kita sudah dapat pengertian bahwa ontologi itu adalah diskursus logis tentang ada, tentang keberadaan atau being. Nah, mungkin untuk mempermudah untuk memperjelas lagi, kenapa kok ada dipelajari ya? Nah, mungkin saya bisa mengajukan pertanyaan ya. Teman-teman sering sekali menggunakan kata ada dalam kehidupan sehari-hari. Ada kucing, ada meja, ada saya, ada orang tua saya, ada kekasih saya, misalnya kekasih teman-teman, ada Mas Rio. Jadi istilah ada ini istilah yang paling menyehari. Tapi kalau ditanya, apa itu ada? Mengapa sesuatu itu ada? Kita akan mendapatkan jawaban yang bervariasi. Entah dari teologi, entah dari aliran filsafat tertentu, tapi problem ada, yang penting adalah problem yang kita dapatkan sehari-hari. Nah, terkadang problem ada atau masalah ada ini, adanya sesuatu di dunia ini, laptop, segala macamnya, itu kita taken for granted. Dalam artian, kita sudah mengasumsikan dia itu ya ada. Ketika saya bilang ada sesuatu, berarti dia ada di dunia itu. Nah, ini ada yang chat. Volume suaranya kecil. Sebentar. Sebentar ya, saya
Oh, udah penuh kok ini ya. Udah penuh, mungkin saya kurang dekat ya ngomongnya. Oke. Oh, sangat jelas. Mungkin no speakermu. Ya bisa jadi ya. Mikrofon saya atau enggak speakernya. Speaker apa? Mbaknya. Nah, ada para filosof akademis khususnya, mencoba untuk memberikan batasan atau ruang lingkup kajiannya. Nah, di sini ada 4 pembagian yang saya temukan. Yang pertama itu ontologi 1 ya, saya sebut sebagai O1 ini adalah ontologi 1. Jadi ontologi 1 adalah studi tentang komitmen ontologis. Nah, ini istilahnya sudah mulai apa ya? Sudah mulai menjengkelkan gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, kita akan coba untuk bahas satu-satu ya. Terus ada ontologi 2, itu tentang studi tentang apa yang ada. Jadi apa yang ada di realitas. Gitu. Lalu yang ontologi ketiga, studi tentang fitur umum dari apa yang ada dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Nah, kok bahasanya mulai sulit? Karena memang kadang bahasa yang kita pakai dalam sehari-hari itu kadang sulit untuk menjelaskan konsep yang kita maksudkan. Jadi teman-teman sebenarnya kalau mau belajar ontologi itu memang harus memeras kepala, khususnya filsafat ya secara umum itu harus memeras kepala dan coba untuk fokus untuk memahami ini. Lalu ada ontologi keempat, itu studi tentang meta-ontologi. Nah, jadi dalam ontologi sebenarnya juga ada meta-ontologi, tapi ada beberapa memang anggapan bahwa meta-ontologi ini nggak masuk dalam ontologi. Tapi ada juga yang menganggap bahwa ya meta-ontologi masuk ke ontologi saja nggak masalah gitu. Nah, apa arti dari seperti apa sih ruang lingkup ontologi dari setiap ontologi ini, ontologi 1 dan ontologi 4? Sebenarnya mereka nggak terpisah, ini adalah satu kajian ontologi. Cuman biasanya ya dalam filsafat, itu apa yang kita pelajari itu selalu terkait dengan apa pertanyaannya. Jadi di filsafat paling krusial adalah mengajukan satu pertanyaan. Nah, tapi tidak semua pertanyaan itu dianggap pertanyaan filsafat. Makanya untuk mulai berfilsafat atau belajar filsafat, kita mesti tahu pertanyaan seperti apa yang berbau filsafat atau pertanyaan filsafat. Nah, di dalam lingkup ontologi ini, pertanyaan-pertanyaan yang paling umum itu dikategorikan dalam 4 ontologi ini. Jadi ada varian pertanyaan filosofis yang punya makna yang berbeda. Nah, kita akan lihat setelah ini ya. Kita coba ke ontologi pertama dulu. Jadi teman-teman jangan lupa bahwa ontologi itu mempelajari tentang ada, sesuatu yang ada. Tapi seperti apa sih pertanyaannya dalam diskursus filsafat? Coba kita lihat. Oke. Problem ontologi, kalau kita lihat, kalau dalam sejarah filsafat ya, sejarah panjang filsafat itu, karena filsafat itu cukup tua ya, suatu studi yang sangat tua ya, bahkan biasanya dianggap sebagai ilmu pengetahuan atau ibu ilmu dari ilmu-ilmu yang lain, cabang-cabang ilmu, misalkan teman-teman ya ilmu-ilmu dari teman, misalkan pertanian, biologi, fisika. Filsafat ini sebagai induk ilmu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu ada pertanyaan filsafat itu ada pertanyaan yang sifatnya perennial, dalam artian dia nggak terlekang oleh waktu ya, seperti cinta ya, nggak terlekang oleh waktu. Nah, pertanyaan filsafat juga, problem filsafat juga itu nggak lekang oleh waktu. Kenapa demikian? Kita akan nanti bahas, kita coba bahas dulu. Nah, misalkan kita ambil contoh ya, pertanyaan tentang Tuhan misalkan. Saya percaya Tuhan dan saya mengamini Tuhan dan saya tahu bahwa ada Tuhan. Nah,
ini ambil contoh saja karena banyak sekali problem contoh-contoh kasus yang lain. Cuman kalau dalam kita ambil contoh di abad pertengahan, problem ini adalah problem yang paling besar ya, paling penting untuk dijawab karena tanpa adanya suatu eksistensi yang disebut sebagai Tuhan, maka kepercayaan kita itu gagal, batal gitu. Nah, untuk bagaimana para filosof membuktikan keberadaan Tuhan. Jadi dalam ontologi itu ada pertanyaan seperti adakah Tuhan? Nah, itu pertanyaan adakah Tuhan itu adalah pertanyaan ontologis. Pertanyaan tentang apakah Tuhan itu ada. Nah, ketika kita mencoba untuk memformulasikan pertanyaan demikian, maka kita sedang melakukan atau sedang membuat suatu pertanyaan ontologis. Adakah sesuatu itu? Adakah Tuhan? Adakah angka? Nah, adakah kebenaran? Jadi pertanyaan seperti adakah itu, adakah sesuatu itu adalah pertanyaan ontologis. Nah, dalam ontologi satu atau komitmen ontologis, ini sederhananya seperti ini. Kita dapat mengatakan bahwa ada sesuatu. Jadi dalam pikiran kita atau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kita bisa membuat suatu kalimat atau kata bahwa ada sesuatu ya, ada Tuhan gitu. Misal Tuhan itu ada, atau mempelajari keberadaan Tuhan. Atau mempercayai keberadaan Tuhan. Nah, kita punya semacam kepercayaan, dan kepercayaan itu kita bisa katakan dalam bahasa sehari-hari atau dalam bahasa Indonesia dengan kalimat Tuhan itu ada. Nah, namun apa maksudnya bahwa Tuhan itu ada? Apakah apa yang kita katakan atau percayai dalam diri kita, dalam diri yang paling terdalam atau personal kita, benar-benar nyata di sana dalam realitas? Apakah ketika saya mengatakan Tuhan itu ada, Tuhan benar-benar ada di realitas? Nah, itu komitmen ontologis. Jadi kita mencoba untuk membuktikan suatu kepercayaan kita dengan cara pembuktian logis. Nah, komitmen logis ini adalah kepercayaan tentang keberadaan sesuatu dalam diri kita, dan kita mencoba untuk membuktikannya. Seperti itu. Jadi komitmen ontologis ada pertanyaan, apa maksudnya ketika kita mengatakan Tuhan itu ada, atau angka itu ada, atau malaikat itu ada, dan sebagainya. Nah, itu adalah komitmen ontologis. Misalkan kita ambil contoh, teman-teman percaya bahwa misalkan ada kuda unicorn, misalkan kuda bertanduk satu itu ya, ada unicorn. Ketika teman-teman mengatakan hal demikian, apa alasan atau apa bukti secara logis ya, dalam artian bukti itu tidak hanya bukti empiris ya, tapi bukti keberadaan sesuatu, tapi bukti argumen. Jadi kita menyusun suatu argumen untuk membuktikan keberadaan sesuatu. Misalkan gini ya, misalkan kita mencontoh, kenapa bukti itu tidak selalu merujuk kepada bukti empiris atau bukti indrawi ya, data-data yang misalkan foto di Instagram, foto di Google, segala macamnya. Nah, kenapa bukti itu tidak selalu melulu seperti itu? Misalkan kita ngomong tentang Tuhan. Orang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada karena nggak ada buktinya, nggak ada yang pernah lihat Tuhan. Nah, tapi pernyataan seperti ini, argumen seperti ini adalah argumen yang tidak memadai. Karena gini, keberadaan sesuatu tidak dibuktikan dari pembuktian empiris. Dalam artian begini, untuk memahami ini, ketiadaan bukti tentang Tuhan itu tidak membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi bisa saja kita belum nyampe, bisa saja kita salah jalan. Banyak sekali kemungkinan yang terjadi. Jadi tidak ada bukti atau foto atau pengalaman melihat Tuhan itu tidak menjamin bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah,
dalam filsafat hal-hal seperti itu wajar untuk dipelajari atau diformulasikan. Jadi kita tidak mencoba untuk mencari bukti empiris, tapi mencoba untuk mencari bukti rasional seperti itu. Jadi teman-teman bisa membedakan ya bukti empiris sama bukti rasional. Bukti rasional itu kita ambil yang pernah belajar logika, teman-teman bakal familiar dengan argumen seperti ini. Misalkan kita ambil contoh filosof yang bernama Aristoteles pernah berargumen bahwa semua manusia itu pasti mati. Sokrates adalah manusia dan Sokrates pasti mati. Atau kita ambil contoh yang lain supaya lebih mudah. Semua manusia itu pasti mati. Sundana adalah manusia, maka Sundana pasti mati. Problemnya adalah secara empiris saya belum mati. Secara pengalaman keseharian saya belum mati. Tapi pernyataan itu tuh apa yang membuktikan adalah alasan di balik kesimpulannya. Nah, itu yang disebut sebagai bukti logis. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Ini untuk memperjelas yang tadi, ontologi pertama. Dengan mengatakan bahwa Tuhan itu ada, apakah Tuhan ada dalam kita mudah sekali mengatakan misalkan ada komputer ya, ada laptop di depan saya yang saya gunakan, ada Sundana yang ngomong di depan layar, terus ada Mas Rio, ada ponsel, ada Android, HP Android. Kita mudah mengatakan itu, tapi ketika kita mempertanyakan sesuatu yang tidak terindrawi, tidak kita alami sehari-hari, misalkan, adakah Tuhan? Angka 2, angka 4, itu kita nggak merujuk kepada simbol angka 2, tapi konsep angka 2, angka 4, apakah ada dalam realitas? Kita mengalami simbolnya saja, tapi apakah kita mengalami entitas itu sendiri? Kita nggak bisa melihat secara langsung, kita hanya bisa melihat simbolnya saja, tapi konsepnya kita nggak bisa lihat langsung. Hanya kita bisa lihat dari kepala saja, dari pikiran. Nah, atau misalkan, adakah atau misalkan yang nggak bisa kita lihat, yang hanya orang fisikawan yang bisa lihat, entah dia bisa lihat atau tidak, kita nggak tahu. Mereka mengklaim bahwa mereka bisa melihat menggunakan mikroskop atomik. Tapi apakah itu benar-benar nyata yang menjadi penyusun realitas ini? Nah, hal ini memancing bahwa apa yang kita lihat, oke, ada. Tapi apa yang tidak kita lihat atau tidak kita alami, apakah kita yakin betul bahwa mereka itu tidak ada atau ada? Nah, di ontologi mencoba untuk bagaimana cara menjawab atau apakah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita mencoba mencari keberadaan sesuatu yang tidak kita alami dalam dunia sehari-hari. Nah, mungkin teman-teman bisa pikirkan bagaimana cara membuktikan keberadaan dari sesuatu yang tidak kita lihat, tidak kita dengar. Secara pengalaman personal gitu. Teman-teman kan melihat kawan teman-teman, melihat kayak semacam misalkan teman-teman tahu Jokowi ada, teman-teman lihat dari televisi. Teman-teman tahu Jokowi dari penyebutan nama dari orang lain, orang menyebut istilah Jokowi, TV menyebut istilah Jokowi, berita segala macamnya. Tapi apakah teman-teman melihat langsung Jokowi kan belum tentu. Nah, apakah Jokowi eksis di sini? Apakah Jokowi benar-benar eksis di dunia? Terlepas dari pengalaman yang saya dapatkan sehari-hari. Apakah pengalaman yang saya dapat sehari-hari memadai untuk membuktikan bahwa Jokowi benar-benar eksis? Kan bisa saja skenario itu bisa saja terjadi, misalkan kita membayangkan suatu konspirasi yang besar-besaran, ya kita nggak tahu. Nah,
Yang kita tahu adalah apa yang kita alami secara langsung. Itu dulu kan, dari pengalaman personal dulu. Baru nanti kita akan mencoba untuk tahu sesuatu di luar diri kita secara logis ya, atau menggunakan penalaran ya. Nah, itu untuk ontologi pertama. Sekarang kita masuk ke ontologi 2. Jadi pertanyaannya adalah apa sih artinya ketika kita mengatakan bahwa ada sesuatu? Itu untuk ontologi pertama, komitmen ontologis. Tapi kalau ontologi kedua, pertanyaan begini, apa yang ada? Apa yang ada? Coba teman-teman untuk pikirkan pertanyaan ini, apa yang ada? Ini beda pertanyaan ini beda dengan apa saja yang ada, tapi pertanyaannya lebih kepada apa yang ada. Apa yang membuat sesuatu itu ada? Nah, ontologi 2 akan mengarahkan kita kepada ontologi ketiga. Apa yang membuat sesuatu itu ada? Lalu apa karakter umum dari sesuatu yang ada? Jadi teman-teman misalkan melihat laptop, melihat meja, kesamaan dari sesuatu yang ada yang teman-teman temui itu. Apa sih kesamaannya? Bisa saya lihat, bisa saya dengar. Nah, tapi ketika kita mencoba untuk pertanyakan, apakah sesuatu yang nggak bisa saya lihat, itu nggak ada. Gitu. Nah, itu problem ontologi ketiga. Ontologi yang sifatnya mencoba untuk mencari, kalau dalam filsafat biasanya properti ya, atau karakter. Misalkan gini, apa yang dimaksud dengan properti? Misalkan teman-teman coba pikir tentang mobil. Teman-teman ketika memikir tentang mobil, teman-teman akan membayangkan ada roda, ada jendela, ada setir, ada semacam kerangka yang terbuat dari aluminium, besi, segala macamnya. Ada rantai. Nah, apa yang teman-teman lihat dari mobil, itu adalah properti dari mobil. Seperti itu. Atau penampakan mobil ke dalam pikiran kita. Nah, dalam ontologi ketiga, kita mencoba untuk mencari apa sih yang membuat sesuatu yang ada di dunia itu. Apa yang menjadi karakter umum dari sesuatu yang ada itu. Nah, dari kenapa kita mesti mempertanyakan apa karakter umum, kita akan bisa membedakan sesuatu yang ada sama yang tidak ada. Yang istilahnya itu sesuatu yang tampak ada tapi sebenarnya tidak ada. Nah, kita untuk mencoba untuk mencari. Misalkan teman-teman, misalkan standar makanan yang sehat itu apa standar yang standar MUI adalah standar makanan yang legal yang hanya yang boleh dikonsumsi waktu, maka nggak diakui MUI, maka dia nggak diakui keberadaan legalnya gitu. Nah, atau standar istilahnya itu standar halalnya gitu ya kalau dalam Islam ya. Nah, di luar dari standar itu, barang-barang yang tidak dilabeli MUI dia nggak masuk, dia nggak belum tentu halal gitu, belum tentu halal. Kalau sudah di MUI dia sudah halal. Jadi kayak gitu standar dari ada keberadaan sesuatu itu apa? Apa yang membuat sesuatu itu dikatakan ada dan apa fitur umumnya? Fitur umum itu adalah karakter umum tadi, properti itu. Ya, kalau kita sudah tahu sudah tahu properti umum dari ada sesuatu yang ada, maka kita akan bisa memilah apa sih yang benar-benar ada, apa sih yang tidak ada gitu. Nah, dari sini para filosof mencoba untuk menjawab pertanyaan apa yang ada. Nah, gitu. Kita kembali ke pertanyaan ini. Jadi ketika kita bisa menjawab pertanyaan ini, sebenarnya kita akan bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi kadang kita bisa menjawab pertanyaan ini, lalu kita akan bisa menjawab pertanyaan ketiga. Seperti itu. Jadi kadang memang nggak selamanya berurutan. Kadang filosof mencoba untuk menjawab yang pertama tadi, lalu menjawab yang kedua, dan kadang bolak-balik. Seperti itu. Nah, yang keempat, ontologi keempat. Tadi kita sudah punya pertanyaan bahwa apa sih artinya ketika kita mengatakan ada sesuatu, lalu apa saja yang ada, dan yang sebelumnya, apa fitur umum dari adaan gitu, apa yang menghubungkan dari sesuatu yang ada di dunia ini, apa yang menghubungkannya gitu. Nah,
Kira-kira teman punya ide nggak gimana sih cara menjawab pertanyaan itu? Mungkin teman-teman bilang, saya kan nggak bisa ngelihat ya, gimana sih menjawabnya ya? Apakah ada sesuatu yang nggak bisa, yang nggak kelihatan gitu ya? Saya kan taunya cuman dari kata-kata teman gitu kan, dari kata-kata orang tua, misalkan, oh ada hantu ya di sana, di misalkan kebun dekat rumah gitu kan, atau lu pas kecil, jangan keluar rumah maghrib nanti diculik nanti. Tapi kan teman-teman belum pernah ngalami gitu ya. Teman-teman ngalami uh, dari cerita orang lain ataupun dari apa istilahnya itu ya, dari data ya, dari data orang lain, dari data eksternal, bukan data internal yang teman-teman secara personal langsung alami gitu. Tapi memang pemikiran seperti ini memang kontra intuisi ya. Jadi ya kita tahu, ya kita percaya ada, misalkan ada Jokowi, misalkan ada, aku nggak pernah mensaksikan misalkan perang perang ini, misalkan kita ambil contoh uh, perang Indonesia melawan Belanda misalkan, tahu bahwa ada perang dulu, ada gejolak perang gerilya dulu di Indonesia tahun segitu. Nah, aku taunya itu dari misalkan dari buku-buku sejarah, dari cerita-cerita orang-orang yang lebih dewasa dibandingkan saya. Nah, saya tahunya dari situ. Dan itu cukup untuk saya buat percaya bahwa ada perang di tahun 45 ke belakang gitu. Nah, di dalam filsafat, dalam ontologi, keberadaan satu peristiwa, keberadaan satu entitas itu dicoba untuk pikirkan jawabannya, dan pada akhirnya nanti diharapkan bisa menjelaskan apa jawaban yang setidaknya memadai untuk menjawab pertanyaan itu. Dalam artian istilahnya itu best explanation, penjelasan terbaik dari pertanyaan apa yang ada. Nah, karena gini, misalkan kalau kita berpegang pada apa yang disaksikan orang, misalkan data-data pemerintah, misalkan guru, kan mereka saksi sejarah misalnya, ada sebelumnya. Kenapa ini menjadi problematik dalam filsafat? Oke, dalam keseharian saya bisa untuk percaya sesuatu yang saya nggak alami. Tapi gini, ada hal-hal yang kita seakan-akan alami, tapi sebenarnya tidak nyata. Tidak selamanya nyata. Di mimpi itu, asumsikan teman-teman mimpi, kan ketika teman-teman mimpi berada dalam suatu tempat tertentu, mengalami suatu peristiwa dalam mimpi, dan teman-teman bangun. Mimpi itu seakan-akan nyata, sampai teman-teman nggak bisa membedakan ini nyata atau enggak ya, tapi kok kayak nyata gitu kan ya. Nah, dari situ diangkat oleh seorang filosof namanya René Descartes. Kita sulit untuk membedakan pengalaman mana yang nyata mana tidak. Kadang pengalaman indrawi ya, itu kadang menipu kita. Misalkan contoh, kita melihat bahwa matahari itu terbit dari timur ke barat, melayang-layang di atas kepala kita, terus malam itu tiba-tiba hilang gitu kan, kita nggak bisa melihat kemana mataharinya. Contohnya besok pagi sudah, kalau kita nggak pernah belajar fisika modern misalkan, kita tahu nggak bahwa matahari itu muter? Kita mungkin berpikir ya, tenggelam, dia tenggelam, kita nggak tahu ujung dunia itu kayak gimana, kita tahunya dia tenggelam. Bayangkan teman-teman nggak pernah pelajari fisika modern, teman-teman akan mendapatkan suatu ilusi bahwa matahari itu akan terbit tiap hari, bahkan berpikir itu baru setiap hari matahari itu. Jadi apa yang tampak dengan apa yang ada dalam teori itu berbeda. Kita melihat bahwa matahari terbit dari timur ke barat. That's it, hanya itu. Tapi ketika kita ngomong teori, oh ternyata matahari itu kita kelilingi, bumi mengelilingi matahari berdasarkan revolusi dan melakukan rotasi. Itu teori, tapi kita nggak alami langsung. Nah, kadang apa yang kita lihat itu tidak selamanya mengatakan apa yang sebenarnya.
problemnya di situ. Ini nanti akan masuk ke problem epistemologi ya, tapi kita akan bahas tentang apakah suatu peristiwa itu benar-benar ada atau tidak ya. Apakah peristiwa yang kita alami itu benar-benar ngasih tahu bahwa itu benar-benar nyata atau enggak gitu ya. Apakah hanya suatu ilusi. Nah, itu juga problem ontologi. Apakah suatu peristiwa benar-benar nyata atau tidak? Atau apakah suatu benda itu nyata atau tidak? Benar-benar ada atau tidak? Nah, itu yang dicoba untuk jawab dalam ontologi. Nah, ini ada pertanyaan paling sulit di meta ontologi atau ontologi keempat. Kita sudah mendapatkan pertanyaan seperti tadi ya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut? Ayo, bagaimana? Teman-teman mungkin bisa pikirkan. Bagaimana cara saya menjawab pertanyaan apa saja? Apa yang ada? Apa fitur umum dari keberadaan? Atau paling gampang contohnya saja, adakah Tuhan? Bagaimana cara saya menjawab adakah Tuhan? Kalau saya misalkan, mungkin teman-teman bisa pakai semacam pembenaran ya, misalkan adakah Tuhan? Saya coba tanya deh ke pendeta saya misalkan. Pendeta saya ngomong kalau ada Tuhan. Coba saya baca deh di kitab suci, oh ada Tuhan. Oke, itu adalah alasan, dalam artian itu adalah premis, kita bilang itu premis atau alasan yang mendukung jawaban atau kesimpulan saya bahwa ada Tuhan. Ini teman-teman bebas pakai cara seperti apa, tapi coba nanti pikirkan kira-kira ada nggak kelemahan dari alasan yang saya buat. Apakah cukup untuk membuktikan bahwa pasti ada Tuhan? Seperti itu. Tanpa saya harus melihatnya. Kita masuk ke tema berikutnya ya Mas Rio ya? Atau bagaimana nih Mas Rio? Langsung aja Sun. Tapi pertanyaan mereka sebenarnya udah banyak tapi nanti di waktu diskusi aja ya, tanya jawabnya ya. Cukup banyak tuh pertanyaan mereka tuh. Oh iya, oh, penasaran nih, banyak yang penasaran ya. Nanti di Ini bagian asik nih. Ya. Ya, oke. Oke, bagian. Saya bakal kasih tahu teman-teman supaya nggak kecewa nanti bahwa mungkin saya nggak bakal bisa jawab semua pertanyaan teman-teman. Kita diskusikan nanti di sini ya. Kita lanjut ke epistemologi. Oke, tadi kita sudah ngomongin tentang ontologi, sekarang kita mengomongkan tentang epistemologi. Oke, istilah baru yang asing sama kayak ontologi, kita mulai dari sejarah katanya ya, atau penyusun kata, etimologi kata ya. Epistemologi itu berasal dari kata episteme dan logia. Jadi epistem dan logos ya. Episteme itu dalam bahasa Yunani diartikan sebagai pengetahuan atau bisa pemahaman, atau ada lain itu pertemuan atau acquaintance ya. Pertemuan saya dengan sesuatu, acquaintance. Nah, logia kita tahu bahwa itu bisa ilmu, tapi kadang ilmu itu problematik, jadi saya nggak menggunakan istilah ilmu, tapi diskursus logis ya. Jadi diskursus logis tentang pengetahuan ya. Seperti itu. Oke. Supaya kita lebih tahu apa sih yang diurusi dalam epistemologi. Jadi sebenarnya banyak sekali yang diurusi sama epistemologi ya. Bahkan saking banyaknya kadang kita ini mulai dari mana ya, tapi kita bisa tahu dari topik umumnya aja. Jadi hal-hal yang umum yang biasa ya, atau biasa diurusi sama para filosof ya. Di sini ada pertama yaitu membahas tentang apa itu pengetahuan ya. Terus ada juga apa itu justifikasi. Lalu ketiga ada seperti apa sih struktur pengetahuan dan pembenaran. Lalu yang terakhir itu dari mana sih pengetahuan atau sumber pengetahuan. Sorry, saya agak tipu nih. Kita coba untuk berbicara tentang yang pertama ya. Kita ngomongin yang pertama dulu. Apa itu pengetahuan? Seperti biasa, kita mulai dari keseharian. Teman-teman, saya rasa sering menggunakan istilah saya tahu. Menggunakan kalimat itu dan rasa tahu. Saya tahu misalkan, saya tahu kalau besok matahari terbit.
saya tahu uh, harga harga telur hari ini gitu. Saya tahu bahwa saya mengikuti kelas filsafat. Saya tahu misalkan Mas Rio adalah dosen di mana Mas, saya lupa. STKIP ya. Oke. Saya tahu bahwa jemuran saya kering. Jadi meskipun istilah ini kita nggak ungkapkan, tapi ada asumsi teman mengandaikan bahwa saya tahu sesuatu. Saya tahu dia gitu. Saya tahu apa saja yang dia suka gitu. Nah, tapi dari pernyataan, dari kalimat yang kita gunakan atau dari asumsi bahwa tahu sesuatu itu, apa sebenarnya pengetahuan? Apa arti sebenarnya ketika kita mengatakan bahwa saya tahu sesuatu? Nah, ini menjawab pertanyaan ontologi tentang epistemologi atau ontologi pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Jadi mencari tentang karakter pengetahuan itu atau ciri-ciri atau kriteria dari pengetahuan. Ya, misalnya gabung-gabung ya, pertanyaan apa itu sebenarnya pertanyaan ontologi juga atau adakah pengetahuan gitu. Nah, untuk mempermudah kita menganalisis, ya, kita coba untuk mengingat-ingat lagi pengalaman kita. Misalkan ada 3 tipe mengetahui. Misalkan saya tahu tentang seseorang. Oke, saya tahu apa yang dia sukai, saya tahu apa yang dia benci gitu kan. Jadi kita menggunakan kata tahu itu biasanya menggunakan dalam konteks individualitas tentang personal orang gitu ya. Lalu kadang juga kita menggunakan kata tahu ini merujuk kepada metode atau saya tahu bagaimana cara untuk memasak. Saya tahu cara memasak, misalkan memasak tempe atau memasak nasi gitu, memasak air. Jadi saya menggunakan kata ini juga dalam konteks cara atau metode. Nah, lalu kita bisa menemukan kata tahu ini dalam tahu tentang peristiwa, tahu tentang fakta, tahu tentang kejadian. Jadi misalkan saya tahu bahwa Indonesia merdeka di tahun 1945, tanggal 17 Agustus 1945. Dan saya tahu bahwa saya lahir pada tahun sekian-sekian. Misalkan saya lahir misalkan tahun tanggal berapa saya lahir, saya lupa. Misalkan apa ya, yang gampang ya. Soeharto lengser pada tahun 1998. Nah, jadi intinya adalah teman-teman menggunakan kata tahu itu ada 3 konteks. Tahu tentang personalitas orang, tahu tentang cara atau metode dalam melakukan sesuatu, tahu tentang suatu peristiwa, kejadian atau fakta. Nah, dari sini kita tahu bahwa penggunaan kata tahu di situ. Nanti dari sini kita akan tahu apa sih sebenarnya pengetahuan itu. Ada yang merangkum bagaimana filosof klasik dari Yunani sampai sekarang itu mengartikan kata tahu. Jadi ketika kita tahu sesuatu, kita melakukan di mana kepercayaan kita itu benar. Jadi pengetahuan itu mengandaikan suatu kebenaran. Yang pertama, pengetahuan itu mengandaikan suatu adanya pembenaran. Yang ketiga, pengetahuan, percayaan, pembenaran, dan kebenaran. Nah, 3 unsur dari pengetahuan atau dalam bahasa Inggrisnya itu justified true belief. Jadi ketika teman-teman sudah punya 3 ini, teman-teman sudah percaya itu, sudah membenarkan itu atau justifikasi dan itu benar, maka sudah dianggap sebagai memiliki pengetahuan.
Itu adalah pengertian paling umum dari di diskursus atau di apa istilahnya itu ya, dalam dialog lanjutan ataupun perdebatan lanjutan dalam untuk pengertian yang tadi itu masih sampai sekarang terjadi, masih panas ya. Nah, uh, uh, kita mulai dari pengertiannya dulu, pembenaran atau alasan yang kamu berikan untuk mendukung kepercayaanmu. Misalkan saya percaya bahwa saya sedang mengikuti webinar sekarang. Jadi ada peristiwa di mana saya sedang mengikuti webinar sekarang. Untuk mendukung kepercayaan saya, apa yang harus saya datangkan? Apa yang harus saya berikan? Saya sedang merasakannya sekarang. Saya sedang ngomong ke teman-teman, ada bukti, ada teman-teman di sini di layar monitor saya. Saya secara sadar bangun di chat Mas Rio. Jadi saya punya alasan atau pembenaran untuk mendukung kepercayaan saya bahwa saya sedang mengikuti webinar sekarang. Jadi untuk syarat untuk kepercayaan saya diterima orang lain atau masuk akal itu harus ada pembenaran. Nah, dalam epistemologi seperti itu. Nah, pembenaran ini sifatnya beragam ya. Ada pembenaran secara empiris, ada pembenaran secara logis. Misalkan kita ambil contoh ya. Teman-teman percaya bahwa besok matahari akan terbit. Kira-kira apa pembenaran yang dapat kita berikan untuk mendukung kepercayaan kita bahwa besok matahari terbit? Nah, di filsafat, pengetahuan mesti mensyaratkan suatu pembenaran. Jadi kita tahu alasan kenapa itu terjadi seperti itu. Atau misalkan gini, teman-teman percaya bahwa kekasih teman-teman itu nggak perhatian gitu, dia nggak perhatian. Teman-teman punya pembenaran bahwa, oh dia lo nggak perhatian karena dia kalau ada aku aja masih aja main game di sebelahku gitu ya. Aku haus dia nggak kasih aku minum gitu. Itu sebagai pembenaran bahwa dia tuh nggak pengertian. Nah, aku percaya bahwa dia nggak pengertian dengan alasan bahwa dia nggak ngasih aku minum ketika aku haus, dia nggak ngajak aku ngomong ketika aku pengen ngomong, bahkan dia nge-game misalkan di sebelah saya. Nah, itu adalah ciri-ciri atau contoh-contoh dari pembenaran. Kepercayaan saya akan dianggap sebagai pengetahuan tentang dunia, tentang suatu peristiwa, ketika saya tahu alasannya. Nah, ketika saya nggak tahu alasannya, itu artinya bahwa saya percaya secara buta. Nah, percaya secara buta dan percaya secara rasional itu berbeda. Ketika saya percaya secara buta, saya hanya percaya saja, saya nggak punya alasan. Misalkan saya percaya bahwa uh, misalkan dosen saya baik gitu, dosen saya bakal ngasih saya nilai A. Kenapa ketika saya tanya? Saya nggak tahu, tapi saya percaya aja. Ya, saya percaya aja. Cukup untuk saya untuk percaya, saya nggak butuh alasan. Nah, itu disebut sebagai blind belief ya, atau kita nggak ngomong kepercayaan tentang Tuhan, tapi ngomong dalam konteks sehari-hari. Ada kepercayaan yang kita bangun dari suatu kebutaan ya. Kita percaya sesuatu tapi nggak punya alasannya. Nah, berbeda dengan kepercayaan yang beralasan. Jadi ketika kita percaya sesuatu, kita mencoba untuk mencari alasan untuk mendukung kepercayaan saya, apakah dia benar atau tidak. Atau untuk istilahnya itu untuk membantah juga bisa, tapi biasanya kebanyakan untuk mendukung kepercayaan saya. Ketika saya percaya misalkan dosen saya baik, tadi saya harus punya alasan. Atau dalam kata lain penalaran ya, saya harus punya penalaran untuk membenarkan bahwa dosen saya baik. Oh, ternyata dosen saya ketika saya balas chat, itu dia ketika saya ngechat dia akan selalu balas chat gitu dengan ramah gitu, dan dia sering perhatian dengan esai saya yang saya berikan, makalah yang saya berikan, dia akan baca dan kasih tahu kekurangannya. Oh, dosen saya baik. Nah, itu menjadi alasan bahwa dosen saya baik, kepercayaan bahwa dosen saya baik. Nah, kepercayaan ini didukung oleh alasan tadi, makanya disebut sebagai reasonable faith istilahnya, atau kepercayaan yang beralasan ya. Belief ya sih, kadang memang membingungkan istilahnya belief faith ya, kepercayaan kadang berhubungan dengan
kepercayaan yang yang sifatnya ketuhanan, tapi kepercayaan yang kita gunakan dalam konteks sehari-hari ya. Kita percaya misalkan laptop di depan saya nggak bakal meledak sekarang kan. Nah, kita percaya bahwa hari ini saya ngikut webinar dan laptop saya nggak akan meledak sekarang. Karena sebelum-sebelumnya nggak pernah meledak. Nah, itu cukup menjadi alasan, justifikasi dari kepercayaan saya bahwa laptop saya nggak bakal meledak sekarang. Gitu. Nah, apakah itu sudah dianggap tahu? Nah, dalam justified belief, dalam justifikasi kepercayaan yang benar, itu harus mengandaikan bahwa apa yang saya percayai dan apa yang percayaan saya berikan alasan itu harusnya benar. Jadi gini, apa yang saya percayai itu harus benar. Dan saya punya alasan dari apa yang saya percayai. Itu dianggap sebagai pengetahuan. Ketika saya tahu sesuatu, saya punya alasan dan apa yang saya percaya itu benar. Ketika misalnya gini, laptop saya nggak bakal meledak sekarang adalah suatu pengetahuan. Jadi saya punya pengetahuan bahwa laptop saya nggak bakal meledak sekarang. Karena apa? Karena sebelum-sebelumnya laptop saya nggak meledak. Dari merek ini belum ada pengalaman bahwa atau belum ada berita bahwa laptop merek seperti ini atau jenis seperti ini akan bakal meledak. Dan kondisi listrik aman segala macamnya. Dan itu menjadi alasan bahwa laptop ini nggak bakal meledak. Nah, yang disebut sebagai alasan induktif ya. Nah, itu yang disebut pengetahuan dalam pengertian pengertian umum dari para filosof sebelumnya, dari Plato sampai sekarang, justified belief atau kepercayaan yang dibenarkan, yang benar ya. Nanti kayak itulah terjemahannya. Jadi ketika saya tahu sesuatu, apa yang saya ketahui itu harus saya percaya dulu. Saya tahu alasannya dan pada kenyataannya benar. Itu dianggap sebagai pengetahuan, cukup dianggap sebagai pengetahuan. Tuh, nanti teman-teman bisa memperdebatkan ini ya. Oke. Lalu ada semacam suatu cabang diskusi dalam epistemologi yang bahas tentang seperti apa sih struktur pengetahuan dan pembenaran itu. Bukankah ketika saya bisa mengatakan laptop saya nggak bakal meledak sekarang karena di hari sebelumnya laptop saya nggak meledak. Berarti saya juga punya pengetahuan tentang hari-hari kemarin bahwa laptop saya di hari sebelum-sebelumnya nggak meledak. Jadi kayak semacam dia juga terhubung, pengetahuan saya yang sekarang itu terhubung sama dengan pengetahuan saya yang sebelumnya. Nah, apakah keterhubungan ini mengandaikan suatu struktur pengetahuan atau pembenaran? Di filsafat ada perdebatan yang disebut sebagai perdebatan fondasionalisme dan koherentisme. Jadi begini, apakah pengetahuan itu sifatnya seperti bangunan rumah? Misalnya gini, aku punya pengetahuan yang cukup luas gitu ya, aku pengetahuan yang cukup banyak. Apakah setiap pengetahuan yang saya ketahui itu punya semacam tingkatan? Apakah punya fondasi awal ya pengetahuan? Misalkan gini, kita ambil contoh kepercayaan saya atau pengetahuan saya tentang laptop di depan saya nggak bakal meledak. Jadi gini, untuk pengetahuan itu kita bilang kita bisa dapatkan, artinya aku harus punya pengetahuan tentang adanya laptop. Oke, aku harus punya pengetahuan tentang adanya yang meledak atau seperti apa yang meledak. Lalu saya tarik lagi, aku harus punya pengetahuan tentang sesuatu yang ada. Jadi ada semacam tingkat-tingkatan gitu. Dan yang paling bawah itu melandasi pengetahuan yang atas. Pengetahuan tentang laptop itu mengandaikan bahwa pengetahuan laptop saya hari ini tidak meledak. Ini bisa diikuti kan teman-teman, diikuti ya. Jadi pengetahuan sebelumnya di bawah saya bahwa saya punya pengetahuan tentang laptop seperti apa, terus pengetahuan tentang meledak seperti apa. Jadi pengetahuan tentang meledak dan laptop itu menjadi fondasi dari pengetahuan saya
laptop saya hari ini tidak meledak gitu. Jadi ada semacam fondasi, kita bayangkan semacam, ini metafor sih sebenarnya, analogi ya, bukan metafor, analogi tentang pengetahuan. Bahwa pengetahuan itu memang bertumpuk-tumpuk ya. Ada fondasinya pengetahuan itu untuk saya mengetahui sesuatu yang lebih luas lagi gitu. Nah, itu fondasionalisme. Lalu ada koherentisme. Dalam koherentisme atau para pengetahuan itu tidak dibayangkan sebagai suatu bangunan atau rumah gitu yang tersusun dari fondasi, tembok sampai atap ya. Tapi lebih dibayangkan seperti jejaring laba-laba. Teman-teman bisa membayangkan jaring laba-laba, jadi pengetahuan satu itu mendukung pengetahuan yang satu. Jadi dia terhubung dalam suatu tali jaring yang cukup banyak ya, meluas kemana-mana, dan pengetahuan kita tentang laptop itu berhubungan dengan pengetahuan kita tentang tentang misalkan tentang komputer ya, tentang cara mengetik ya, jadi berhubungan semuanya di situ. Jadi pengetahuan dalam koherentisme itu mesti ada hubungannya dengan pengetahuan yang lain. Dia pasti berada dalam jejaring laba-laba seperti itu, bukan semacam fondasi. Karena kalau ketika kita mengandaikan suatu fondasi, ketika fondasinya salah ya, yang tidak dianggap sebagai pengetahuan, hancur semuanya yang atas. Jadi ketika misalkan gini, saya percaya bahwa dunia eksis ya. Saya punya pengetahuan tentang dunia itu nyata, ada. Ketika dunia itu tidak benar-benar nyata, maka apa yang saya alami, apa yang saya ketahui tentang dunia itu runtuh semua. Habis. Salah semua. Itu fondasionalisme, anggapan dari fondasionalisme. Tapi kalau koherentisme, satu saja yang hilang, satu yang salah tidak akan mempengaruhi semuanya. Gitu. Karena yang satu akan berhubungan dengan pengetahuan yang sebelumnya. Ini agak cukup abstrak karena memang pembahasannya biasanya pembahasan lanjut. Jadi gitu, dalam epistemologi kita membahas tentang pengetahuan dan kriteria apa sih pengetahuan itu, seperti apa sih kriteria dari pengetahuan, apa saja syarat dari dari saya mengetahui sesuatu gitu. Syarat dari pengetahuan ya sederhananya. Dan seperti apa sih pembenaran dan gimana sih struktur dari pembenaran pengetahuan gitu. Ketika kita mencoba untuk membenari atau memberikan alasan dari kepercayaan saya atau pengetahuan saya butuh semacam fondasi ataupun hubungan ya. Misalkan fondasionalisme itu butuh fondasi dari kepercayaan saya atau pengetahuan saya. Sedangkan di koherentisme, saya butuh hubungan dari kepercayaan, dari pengetahuan saya. Itu ya, saya kecepatannya. Ini banyak sekali chat ini, saya nggak sabar untuk buka chat ya. Udah mungkin ya, Mas Rio untuk sharingnya ya. Saya kembalikan ke Mas Rio. Ya, thank you, Sun.